Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Najwa Meisa Atiyah dari kelas Hubungan Internasional 1 dengan NIM 211230007. Halo, izin memperkenalkan diri. Saya Deapina Hasbi dari HI 1 dengan NIM 21123016. Video ini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Diah Pujiastuti SHMH. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi apa itu sistem hukum Indonesia, perlu kita ketahui pengertian dari sistem itu apa dan dari hukum itu apa. Nah, menurut Rusadi Kantaprawira, sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau beberapa komponen. Nah, komponen-komponen ini tuh memiliki fungsional dan juga berkaitan. Nah, menurut si Sumantri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama untuk melakukan suatu maksud, seperti sistem urat syaraf, kemudian sistem pemerintahan, dan lain-lain. Nah, sementara hukum, sebenarnya banyak sekali pengertian tentang hukum itu, namun kita hanya mengambil satu. Nah, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan, yang mana di dalamnya ada perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Nah, si perintah dan larangan ini tuh harus diikutin oleh masyarakat, dan karenanya harus ditaati, mau tidak mau masyarakat harus mengikutinya, karena hukum ini sendiri bersifat memaksa. Oke, selanjutnya mengenai fungsi dan tujuan hukum. Apa sih fungsi dan tujuan hukum itu? Seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan bahwa UBI Societas Ubi Ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, teman-teman, pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Nah, kaidah tersebut berguna untuk menyelaraskan kepentingan dalam masyarakat sehingga tidak akan terjadi benturan kepentingan antar masyarakat. Nah, fungsi hukum tersebut kemudian membawa kepada tujuan hukum, yaitu untuk mencapai kepentingan dan ketertiban dalam masyarakat. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penggolongan hukum, di mana penggolongan hukum itu terdiri dari sifat hukum, bentuk hukum, dan lain sebagainya. Mari kita simak secara singkat tentang penggolongan hukum. Oke, yang pertama itu ada sifat hukum. Sifat hukum itu memaksa dan juga sebagai pelengkap, di mana sifat hukum memaksa itu harus diikuti oleh masyarakat tertentu. Contohnya hukum pidana yang mengatur tindakan yang dianggap melanggar hukum dan sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian ada bentuk hukum. Nah, bentuk hukum itu terbagi menjadi dua. Ada hukum yang tertulis dan juga tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu seperti undang-undang. Kemudian juga ada hukum tidak tertulis. Seperti apa sih hukum tidak tertulis? Nah, hukum tidak tertulis itu seperti adat, kebiasaan, atau kebudayaan, di mana biasanya dalam daerah tertentu itu ada adat kebiasaan sendiri, yang mana hukum itu tuh tidak tertulis, namun menjadi kebiasaan kayak gitu, harus diikutin, kalau enggak dapat pelanggaran dan lain sebagainya. Kemudian ada tempat berlakunya. Nah, tempat berlakunya itu terbagi menjadi dua, ada hukum nasional dan ada hukum internasional. Hukum nasional itu berlaku di Indonesia, contohnya dalam negara Indonesia saja, seperti adanya konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada hukum internasional, di mana hukum internasional ini harus diikuti oleh beberapa negara, atau sifatnya itu internasional ya, seperti hukum laut internasional dan juga perjanjian internasional. Kemudian penggolongan hukum yang keempat itu ada waktu berlakunya. Waktu berlakunya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif. Kemudian ada yang kedua, ius constituendum atau disebut hukum yang dicita-citakan. Kemudian yang ketiga ada hukum asasi atau ius naturel. Kayak gitu. Nah, hukum asasi ini tuh bersifat universal dan juga abadi. Sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan alamiah atau hak asasi manusia. Kemudian penggolongan hukum yang kelima itu ada cara mempertahankannya. Cara mempertahankannya terbagi menjadi dua, yaitu hukum formal dan juga hukum material. Nah, hukum formal itu mengatur prosedur penegakan hukum seperti hukum
acara pidana atau perdata. Kemudian ada hukum material. Hukum material itu aturan yang mengatur hak dan kewajiban yang substansial, seperti hukum pidana atau perdata itu sendiri. Kemudian yang keenam ada sumber hukum. Sumber hukum itu masih banyak lagi cabang-cabangnya. Yang pertama ada hukum undang-undang, ada hukum adat, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Kemudian yang ketujuh ada wujud hukum. Yang pertama itu hukum objektif, yang kedua itu ada hukum subjektif, di mana hukum objektif ini berlaku umum untuk semua orang yang ada dalam negara atau komunitas itu, terlepas dari individu atau pihak tertentu. Kemudian hukum subjektif, hak atau kewajiban yang dimiliki oleh individu tertentu berdasarkan hukum objektif. Nah, yang kedelapan, yang terakhir itu ada isi hukum. Hukum itu memiliki dua isi. Yang pertama hukum privat atau disebutnya dengan sipil, yang kedua itu ada hukum publik atau hukum negara. Hukum sipil itu mengatur hubungan antara individu-individu atau entitas swasta, seperti hukum perdata dan juga pedagang, hukum dagang. Oke. Kemudian ada yang yang terakhir atau hukum negara, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan juga hukum administrasi negara. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai cabang hukum. Menurut Sri Sumantri, cabang hukum ini dibagi ke dalam ranting hukum. Jadi ada dua ranting hukum. Yang pertama public, yang kedua private. Nah, cabang-cabang hukum yang masuk ke dalam public ini ada hukum pidana, yaitu hukum pidana itu membahas mengenai tindak pidana dan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar hukum. Misalnya kita ambil contoh kasus pencuri. Nah, pencurian. Nah, si pelaku pencurian ini diberi sanksi oleh hukum pidana. Kemudian di dalamnya juga yang publik ini selain pidana ada administrasi negara yang di dalamnya membahas mengenai regulasi atau cara lembaga pemerintahan menjalankan fungsi dan wewenangnya. Kemudian ada hukum tata negara, yaitu di dalamnya membahas mengenai peraturan ataupun sistem pemerintahan. Nah, yang selanjutnya yang publik ini di dalamnya ada sistem hukum sistem internasional yang di dalamnya membahas mengenai hubungan suatu negara dengan dan entitas nasional. Contohnya membahas mengenai hukum perang, kemudian membahas mengenai hak asasi manusia secara global. Itu yang termasuk ke dalam publik. Yang kedua yang termasuk ke dalam private, yang masuk dalam private ini ada hukum perdata, di mana hukum perdata ini mengatur dalam hal-hak kewajiban seorang individu, itu misalkan mengatur hak milik seorang individu dan lain sebagainya. Selain perdata ada juga hukum perdagangan, misalkan hukum dalam sebuah perbisnisan, bisnis ataupun hak milik ataupun kebangkrutan dan lain sebagainya, itu mengenai perdagangan. Kemudian ada hukum waris, ada hukum perkawinan, itu yang masuk ke dalam private. Teman-teman, bagaimana sih dengan hukum Indonesia? Menurut CST Council, hukum Indonesia yang berlaku pada saat itu adalah hukum yang paling sulit di dunia. Mengapa? Karena hukum Indonesia pada saat itu campur aduk dari 3 hukum sekaligus. Apa saja? Yang pertama, hukum kolonial, hukum Indonesia asli, dan yang ketiga, hukum yang terpengaruh oleh agama Islam. Bagaimana sih keadaan hukum Indonesia pada saat dulu hingga sekarang? Keadaan hukum Indonesia pada saat dulu yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian diambil alih oleh Jepang. Dari Jepang kemudian diambil alih oleh pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 ditambah peraturan yang dibuat berdasarkan UUD 1945 berlaku pada masa UUD 1945 periode pertama. Kemudian UUD 1945 periode pertama diambil alih oleh
Pasal 192 Aturan Peralihan Konstitusi RIS ditambah peraturan yang dibuat oleh Konstitusi RIS berlaku pada masa Konstitusi RIS. Nah, kemudian Konstitusi RIS ini diambil alih oleh Pasal 142 Aturan Peralihan UU DS 1950 dan peraturan yang dibuat berdasarkan UU DS 1950 berlaku pada UU DS 1950. Kemudian UU DS 1950 ini diambil alih oleh UUD 1945 dengan dekret presiden berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 dan peraturan yang dibuat oleh dekret presiden 1959 itu dan berlaku hingga sekarang. Jadi, hukum Indonesia yang berlaku sekarang yaitu hukum Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, aturan peralihan yang sudah tadi saya jelaskan berfungsi supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Sejak kembali ke UUD 1945, setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 1959, kondisi hukum Indonesia sangat plural. Nah, apa sih plural itu? Secara sederhana, plural itu kalau kita analogikan seperti sebuah telur, teman-teman. Nah, telur itu di dalamnya ada kuning telur. Nah, kuning telur itu kita analogikan sebagai Pancasila, yaitu titik acuan. Kemudian ada putih telur yang bisa dianalogikan sebagai UUD 1945. Kemudian ada cangkang telur yang kita analogikan cangkang telur, yaitu ada 4 sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu ada sistem hukum Barat, ada sistem hukum nasional, ada sistem hukum adat, dan juga ada sistem hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.